Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Narendra Sakti dari kelas 10 IPS 1 nomor absen 25. Saya akan menjelaskan tentang terbentuknya jaringan keilmuan di Nusantara. Sekarang kita akan memahami hubungan antara istana sebagai pusat kekuasaan dan pendidikan. Perkembangan lembaga pendidikan dan pengajaran di masjid-masjid kesultanan sangat ditentukan oleh dukungan penguasa. Perkembangan pendidikan dan pengajaran agama Islam di Masjid Kesultanan sangat ditentukan oleh dukungan penguasa. Para ulama juga difungsikan sebagai pejabat negara, memberikan pengajaran agama Islam di masjid negara dan di Istana Sultan. Kerajaan Samudra Pasai berfungsi sebagai pusat studi Islam di Nusantara. Ketika Kerajaan Malaka masuk Islam, Malaka juga berkembang sebagai pusat pembelajaran Islam di Asia Tenggara. Kerajaan Malaka giat mengadakan pengajian dan pendidikan Islam. Terbukti, kerajaan ini dalam waktu yang singkat melakukan perubahan sikap dan konsepsi masyarakat terhadap agama, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Banyak ulama mancanegara yang datang ke Malaka, yakni Afghanistan, Malabar, Hindustan, dan Arab. Jaringan keilmuan di Nusantara. Samudra Pasai merupakan pusat pengajaran Islam di Nusantara. Ketika kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran di bidang politik, tradisi keilmuan tetap berlanjut. Samudra Pasai berfungsi sebagai pusat studi Islam di Nusantara. Ketika kerajaan Malaka telah masuk Islam, pusat studi keislaman tidak lagi dipegang hanya Samudra Pasai. B. Malaka merupakan pusat pengajaran Islam di Asia Tenggara. Malaka juga berkembang sebagai pusat studi Islam di Asia Tenggara. Kemajuan ekonomi kerajaan Malaka mengundang banyak ulama dari mancanegara berpartisipasi lebih intensif dalam proses pendidikan dan pembelajaran agama Islam. Kerajaan Malaka giat melakukan pengajian dan pendidikan Islam. Dalam waktu singkat terjadi perubahan sikap dan konsepsi masyarakat terhadap agama, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. C. Aceh. Sultan yang terkenal adalah Sultan Iskandar Muda. Ialah raja yang sangat memperhatikan pengembangan pendidikan dan pengajaran agama Islam. Ia juga pelopor pendirian Masjid Baitur Rahman dan memanggil penasihat Hamzah Al-Fanzuri dan Syamsuddin A.S. Sumantrani. Syekh Yusuf Al-Makassari, ulama dari Kesultanan Goa di Sulawesi Selatan, pernah menuntut ilmu di Aceh, Darussalam, sebelum melanjutkan ke Mekah. Melalui pengajaran Abdur Rauf A.S. Singkili, muncul ulama Minangkabau Syekh Burhanuddin Ulakan Minangkabau, Syekh Abdul Muhyi Al-Garuti, Jawa Barat. D. Banten. Di Banten, fungsi istana sebagai lembaga pendidikan sangat mencolok. Pada abad ke-17, Banten sudah menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam di Pulau Jawa. Para ulama dari berbagai negara menjadikan Banten sebagai tempat untuk belajar. Martin van Bruinensen menyatakan pendidikan agama cukup menonjol ketika Belanda datang pertama kali pada tahun 1596 dan menyaksikan orang-orang Banten memiliki guru-guru dari Mekah. Palembang. Sultan yang mendorong perkembangan intelektual keagamaan seperti Sultan Ahmad Najamuddin I dari 1757 sampai 1774 dan Sultan Muhammad Bahauddin dari 1774 sampai 1804. Pada masa pemerintahan mereka muncul banyak ilmuwan asal Palembang yang produktif melahirkan karya-karya ilmiah keagamaan, ilmu tauhid, ilmu kalam, tasawuf, tarekat, tarik, dan Al-Quran. Berkembangnya pendidikan dan pengajaran Islam telah berhasil menyatukan wilayah Nusantara yang sangat luas. Dua hal yang mempercepat perkembangannya hal tersebut ialah penggunaan aksara Arab dan bahasa Melayu sebagai lingua franca. Aksara Arab di Jawa disebut huruf pegon, sedangkan di Melayu disebut huruf Jawi. Seperti input, proses, output. Awam, belajar, ulama. Pada zaman dahulu, biasanya masyarakat yang ingin belajar ilmu agama datang ke rumah kediaman para ulama, khususnya sebagai tempat pendidikan dasar, layaknya kutab di wilayah Arab. Pelajaran yang diberikan utamanya yaitu 1. Membaca Al-Quran, 2. Menghafal ayat-ayat pendek, 3. Belajar bacaan salat 5 waktu.
Di Indonesia, masjid dikembangkan oleh masyarakat untuk menjalankan fungsi pendidikan dan pengajaran untuk masyarakat umum. Bahkan karena memiliki otonomi atau kebebasan tertentu, masjid mengalami perkembangan seperti Maunasah Aceh, 2. Pesantren Jawa, 3. Surau Minangkabau, 4. Langgar Kalimantan. Sekian penjelasan PowerPoint dari saya. Kalau ada salah kata, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.